Putra Nababan, pria yang lahir di Jakarta 28 Juli 1974 ini dikenal sebagai jurnalis dan presenter berita senior. Setelah lebih dari 20 tahun mengabdi sebagai jurnalis, anak dari pasangan Panda Nababan dan Ria Purba ini pun terjun ke dunia politik. Dan pada 2019, ia resmi dilantik sebagai anggota DPR Komisi 10. Putra pun cukup aktif menjadi politisi di Partai PDIP. Usai PDIP menetapkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dan Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Bagaimanakah langkah PDIP selanjutnya untuk memenangkan kontestasi politik 2024? Halo Bang Putra, apa kabar? Baik, apa kabar Mbak Naya? Sehat ya Bang ya? Sehat. Bang Putra, ini saya salvok sama di depan sana sudah ramai. Ini mengingatkan sama Bang Putra pada masa menjadi jurnalis nih. Boleh ceritain nggak sih Bang Putra sampai akhirnya jadi politisi? Iya, kalau tempat ini sebenarnya tempat saya lari dulu. Tempat saya lari ketika kantor PDI Perjuangan diserbu tahun 1996 oleh masanya Suryadi. Ya, kami larinya ke Metropol, ya, dikejar-kejar terus sama polisi sama tentara, larinya ke sini. Ngadunya sama Bung Karno sama Bung Hatta bahwa kami dikejar-kejar oleh kekuasaan. Jadi saya ingat banget lokasi ini tempat saya lari. Gitu loh ya. Bersejarah juga. Tempat lari tapi sambil liputan, kocar-kacir di sini gitu kan ya. Ngumpet-ngumpet juga ya. Yang nggak pernah lupa adalah saya sambil lari, block note selalu di tangan, ya kan selalu catat jam berapa dikejar. Ya kan, jam berapa menghadapi timbukan batu, jam berapa di ini segala itu, catat dong, supaya nanti kalau nulis beritanya deskriptif. Jadi ini tempat kita bersembunyi, tempat kita ngumpet gitu ya. Dan saya ingat sekali di tempat ini ya, aparat kekuasaan tidak berani membuat kekerasan. Di sini, mereka beraninya di luar. Saya pikir karena ada patung Bung Karno sama Bung Hatta. Ternyata bukan. Mereka tempat kita lari dan kita larinya ke belakang sana, ya. Jadi ketika di area ini tidak ada kekerasan yang saya ingat waktu itu, ya. Nah disitulah, udahlah kita udah cari minum, cari apa sih? Karena gas air mata kan ya, kita harus bersihin muka dan lain sebagainya. Jadi kalau di sini ada Pak Ganjar, ada Pak Mahfud, ya, sangat tepat sekali. Karena di sini adalah kita merasakan ada keadilan. Di tempat ini kita merasa kita dilindungi. Kita merasa sekali lagi kita Indonesia. Bang Putra, ini saya pernah baca Bang Putra beralih menjadi politisi karena juga sempat cukup dekat meliput Ibu Mega begitu ya. Apakah salah satu faktor Bang Putra untuk manuvernya jauh nih ke politik nih? Gara-gara Ibu Mega, sosok Ibu Mega seperti apa Bang? Sosok Ibu Mega itu sangat kental sekali ya, karena Ibu Mega adalah salah satu narasumber saya yang sangat susah ditembus. Ya. Meskipun Ibu Megawati dan Pak Taufik Kemas sangat dekat sama ayah saya, keluarga saya gitu ya. Tapi yang unik adalah ketika saya jadi wartawan, saya minta sama ayahanda saya, tolong jangan informasikan ke, waktu itu manggilnya Tante gitu ya. Tante Mega sama Om Taufik bahwa saya sudah jadi wartawan. Kan waktu itu umur 20 tahun punya rasa gengsi ya, nggak mau dibantu oleh orang tua gitu loh. Pinginnya mandiri gitu kan ya. Jadi saya nongkrongin rumah Ibu Mega di Kebagusan, itu sekitar 3,5 bulan atau 4 bulan tanpa dibukakan pintu. Jadi saya kena panas, kena hujan, saya hanya melihat Ibu Mega dan Pak Taufik lewat gitu ya. Saya cuma nyatet aja gitu, lewat, keluar, masuk dan lain sebagainya. Jadi saya nongkrong di situ. Dan di sebelahnya rumah Ibu Mega itu ada warteg gitu, ada warteg, ada warung kopi ya, tempat saya nongkrong di situ. Jadi hujan, panas segala macam. Nah, lama-lama Pak Taufik curiga, itu siapa di luar? Oh, itu wartawan Pak, suruh masuk. Lama-lama saya masuk, di pos jaganya depan dulu. Nah, ini, terus Pak Taufik tanya, kenapa nggak tunggu di garasi? Lama-lama saya di garasi. Setelah di garasi baru Pak Taufik tanya, kamu siapa? Saya Putra. Putra siapa? Putra Nababan. Pak Taufik kaget luar biasa. Kaget luar biasa. Kamu anaknya siapa? Anaknya Panda Nababan. Kok kamu nggak cerita sebenarnya? Enggak Pak, saya mau berusaha sendiri untuk bisa mewawancarai Ibu Mega dan Bapak. Langsung Pak Taufik telepon Bapak saya, marah-marah sama Bapak saya. Kamu jangan begitu sama anak kita. Masa anak kita menderita 4 bulan di luar, nungguin masuk. Terus Bapak saya bilang, Fik, anak muda nggak mau dibilangin. Anak muda maunya usaha sendiri. Nggak mau bergantung sama orang tuanya. Nggak mau menggunakan nama besar orang tuanya. Dia mau berjuang sendiri. Nah dari situ
saya mengenal Ibu Megawati, bisa wawancara Ibu Megawati, lama-lama bisa sarapan bareng dengan Ibu Megawati sambil wawancara di Kebagusan. Bang Putra, ini apa sebenarnya pertimbangan dari Bu Mega sendiri Ya. untuk memilih Prof Mahfud MD dan juga koalisi Ganjar akhirnya sama-sama kompak untuk memilih beliau? Kriteria apa, seperti apa, Bang? Iya, Prof Mahfud adalah sosok yang lengkap ya. Kalau kita lihat ada 3 kredit yang diberikan pada Prof Mahfud. Beliau adalah akademisi, ya beliau lama menjadi seorang dosen gitu ya, pengajar, dan beliau adalah seorang hakim. Ya, beliau konsisten di bidang hukum dan juga performanya sangat bagus sebagai ketua MK. Kita melihat rekam jejaknya. Saya sebagai wartawan sangat mengapresiasi ketika beliau menjadi ketua MK. Tidak seperti sekarang MK yang kebingungan gitu ya. MK yang bisa diintervensi oleh kekuasaan. Berbeda dengan Prof Mahfud zaman dulu. Prof Mahfud sangat tegas, sangat jelas. Dan Prof Mahfud adalah seorang politisi. Seorang politisi yang handal. Beliau bukan hanya menjadi anggota DPR, tapi beliau ketika jadi Menteri Pertahanan, beliau menjadi Menko Polkam, beliau menunjukkan integritas. Saya menyaksikan langsung Prof Mahfud itu ketika beliau berada di DPR gitu ya. Bagaimana beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan anggota dewan yang begitu kritis dengan lugas, dengan tegas, dengan bukti yang jelas gitu ya. Jadi menurut saya apa yang sudah diberikan Prof Mahfud kepada bangsa dan negara ini sudah sangat lengkap gitu ya. Dari tahun 1999 loh. Ya, ini kontribusinya sangat panjang sekali. Saya rasa dari semua cawapres tidak ada yang pernah berkontribusi sepanjang Prof Mahfud gitu ya kepada bangsa dan negara ini pasca reformasi. Jadi udah saatnya menurut saya Prof Mahfud saat ini bersama dengan Pak Ganjar di puncak kepemimpinan untuk menjalankan Indonesia yang lebih maju lagi, Indonesia yang lebih ke depan lagi. Karena kita perlu tahu bahwa 2036 nanti itu bonus demografi gitu ya. Kalau kita bicara SDM, sumber daya manusia, kita bicara Pak Ganjar gitu ya. Saya sudah ke SMK negerinya di Jawa Tengah, luar biasa di sana. Kalau kita bicara SDM, kita bicara Pak Mahfud. Pak Mahfud seorang dosen gitu ya. Pak Mahfud paham berbicara dengan generasi muda, dan Pak Mahfud juga adalah seorang politisi juga gitu ya. Jadi 2036 kita fokus di sumber daya manusia, bonus demografi gitu ya. Nah, yang mengantarkan Indonesia Emas 2045 ya adalah sumber daya manusia juga. Generasi muda yang saat ini ada di Gen Z gitu loh. Ya jangan-jangan bukan saya juga ya, udah pasti bukan saya gitu ya. Tapi anak-anak yang sekarang disebut Gen Z. Yang milenial pun udah agak tua nanti gitu ya, 20 tahun lagi gitu. Jadi kita membutuhkan 2 figur ini selama 10 tahun ke depan. Saya nggak ngomong 5 tahun loh, 10 tahun ke depan untuk mempersiapkan bonus demografi menuju ke Indonesia Emas. Oh Bang, ini strategi dari PDIP dan juga koalisi Ya. Ganjar sendiri, apalagi bisa dikatakan Prof Mahfud ini bisa mewakili kaum muslim, begitu banyak suara-suara yang memang dibutuhkan untuk koalisi ini. Betul. Pak Ganjar dan keluarga kan juga sangat dekat ya, bahkan datang dari kalangan ulama ya, Mbak Atikoh gitu ya. Dan saya juga dengar di masyarakat Jawa Barat itu mengenal keluarga Pak Ganjar itu keluarga ulama juga gitu ya. Pak Mahfud juga merupakan salah satu tokoh ya, tokoh Islam intelektual yang sangat kita kenal gitu ya, terutama beliau ketika sedang di kampus, dan luar biasanya adalah apapun yang beliau lakukan di kampus, beliau tuangkan ketika beliau ada di Mahkamah Konstitusi dan ada di dunia politik gitu ya. Nah, ini kan yang menurut saya menjadi kebanggaan buat masyarakat, bukan hanya masyarakat Jawa Timur gitu ya. Pak Mahfud menurut saya udah punya Indonesia. Ya, Pak Mahfud itu udah milik semuanya. Saya kemarin ketika deklarasi sempat sounding ke beberapa tokoh Indonesia Tengah dan Indonesia Timur, mereka mengenal Pak Mahfud adalah orang yang memperjuangkan masyarakat kecil, masyarakat miskin gitu. Mereka dikenal Pak Mahfud itu orang yang jujur. Bahkan orang Indonesia Timur mengatakan Pak Mahfud itu adalah orang yang berani bicara apa adanya dan lain sebagainya. Tidak pakai tedeng aling-aling gitu ya. Meskipun sudah jadi politisi, tapi perilaku dan pernyataannya, ketegasannya tidak seperti seorang politisi gitu ya. Jadi lurus gitu Pak Mahfud. Nah, ini yang menurut saya Ibu Megawati kemarin sudah menyampaikan pertimbangannya terhadap pilihan terhadap Pak Mahfud, dan memang itu juga disetujui oleh 3 ketua umum lainnya dan teman-teman relawan. Oke. Artinya dengan masuknya Pak Profesor Mahfud ini di dalam koalisi ini tentu akan menambah optimistis bagi Pak Ganjar melaju. Sudah lebih pasti dekat. karena Ibu Mega kan pernah jadi presiden dan wakil presiden ya. Jadi Ibu Mega tuh tahu bahwa presiden dan wakil presiden tuh harus komplementari. Harus begini nih, ya tangannya harus gini, nggak bisa gini, harus begini gitu ya. Bareng sama-sama. Bahkan Ibu Mega menceritakan kepada Pak Hasto yang diceritakan kemarin bahwa ketika berduet dengan Pak Hamzah sebagai presiden dan wakil presiden,
jangan sampai ada perbedaan pendapat. Karena kalau alis kita naik sedikit saja, masyarakat Indonesia pasti akan bergerak gitu ya. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat antara presiden dan wakil presiden, itu sangat dipahami oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Nah, untuk itu makanya pasangan itu komplementari, ya, saling mendukung. Bukan hanya CV-nya, kurikulum vitae-nya, tapi sifatnya. Gitu ya, perilakunya, sifatnya, karakternya. Dan saya melihat ada karakter yang saling komplementari, saling mendukung antara Pak Ganjar dan Pak Mahfud, gitu ya. Pak Ganjar itu adalah sosok yang memang betul-betul dekat dengan mengerti birokrasi, mengerti pegawai negeri, mengerti menggerakkan program, mengerti mengelola anggaran, dan mengerti membuat terobosan. Gitu kan ya. Nah, Pak Mahfud adalah sosok seorang akademisi yang mengerti hukum, dan mengerti undang-undang, dan mengerti aturan, dan lain sebagainya. Jadi ini bakal seru ini menurut saya ya. Istilahnya bakal seru, duet antara Pak Mahfud, Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Apakah koalisi Ganjar juga mendapatkan dukungan dari Projo sendiri, Bang Putra? Sementara kan Projo juga lumayan ada masanya dari Pak Jokowi. Saya rasa dukungan dari relawan manapun tuh besar sekali ya. Artinya kalau kita lihat kemarin itu ada belasan ribu gitu ya relawan yang mendukung gitu kan ya. Nah, Projo itu kan salah satunya gitu kan, kita lihat di beberapa daerah juga memberikan dukungan. Saya rasa banyak juga relawan yang waktu itu mendukung kita, waktu itu Pak Jokowi Amin ya, Pak Jokowi JK, kan saya waktu itu di TPN 5 tahun yang lalu dan juga mendukung di 10 tahun yang lalu. Saya lihat wajah-wajah lama teman-teman yang memang betul-betul berjuang untuk Pak Jokowi ada di kita sekarang bersama dengan kita, dan mereka tahu kok ya, artinya tahu hatinya Pak Jokowi ada di mana ya, hati mereka juga ada di mana ya, artinya memang ada di Ganjar dan Prof Mahfud. Ada kepentingan beberapa oknum di publik ya, di dunia politik untuk memisahkan Pak Jokowi dan Ibu Megawati, ada. Dari lubuk hati kami paling dalam. Pemilihan calon presiden dan wakil presiden semakin dekat. Suasana perpolitikan di Indonesia pun semakin panas. Terlebih, usai putra Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo, mendapat rekomendasi dari Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Sontak, Gibran yang notabene-nya kader PDIP pun membuat publik bertanya-tanya, apakah hubungan Jokowi dan Megawati baik-baik saja? Pertanyaannya harus ditanyakan ke Pak Jokowi, bukan ke saya. Jadi nanti tanya ya, kalau Presiden udah pulang masih mendukung Pak Ganjar Pranowo atau punya pilihan lain ya. Tolong ditanyakan, saya juga mau tahu jawabannya. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Berarti dukung Pak Ganjar, dukung Pak Prabowo, dukung Pak Anies? Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tiga kata buat Bu Mega yang mungkin banyak orang ini nggak tahu sosok Bu Mega seperti apa, karena kan masyarakat hanya melihat luar-luarnya aja nih Bang, apalagi saat ini banyak digoreng-goreng. Seperti apa nih Bang Put? Ibu Mega? Ibu Mega adalah, saya harus bilang yang pertama yang personal. Okay. Ibu Mega itu seperti ibu saya. Jadi kalau saya lihat kerasnya Ibu Mega, disiplinnya Ibu Mega, tegasnya Ibu Mega, saya harus melihat sosok almarhum ibu saya. Gitu ya. Yang kedua, Ibu Mega adalah negarawan. Ya. Yang ketiga, Ibu Mega adalah sosok yang konsisten, ya. Jadi negarawan itu sudah melingkupi semuanya. Seorang pemimpin dan seorang yang tidak mengutamakan dirinya, seorang yang bisa mengayomi, gitu ya. Seorang yang mengatakan kebenaran, gitu loh, ya. Tadi yang pertama saya bilang ibu buat semua, karena saya sendiri merasakan itu seperti ibu saya. Mau dimarahin, mau di ini segala macam, karena ibu saya, gitu kan ya. Yang ketiga konsistensi yang saya bilang, konsisten. Ya, dari saya kenal sampai sekarang gitu ya, konsisten seperti itu beliau gitu. Oke, berarti tadi ibu dan juga konsistennya itu yang penting ya. Dan negarawan ya, beliau tidak mengutamakan diri pribadi dan orang lain. Beliau mengutamakan yang terbaik buat bangsa dan negara. Pak Jokowi yang maju, oh iya dong, kan 2014 2019 Pak Jokowi.
2024 Pak Ganjar, bukan dirinya atau bukan keluarganya, gitu loh. Ini kan satu contoh yang kadang-kadang kita nafikan, satu teladan yang suka kita lupakan. Kita pura-pura nggak ngeliat teladan itu. Janganlah gitu. Kita kalau ngelihat di ilmu jurnalistik kan cover both side lah. Ya, lihat satu sisi, lihat sisi yang lain. Kalau nggak mau ngelihat yang baiknya ya cover both side lah paling nggak. Gitu loh ya, atau melihat yang jelek-jelek aja gitu loh. Artinya juga hubungan Bu Mega sama Pak Jokowi sangat baik ya, karena dianggap ibu juga seperti mengayomi begitu ya Bang? Iya, udah pasti sangat baik. Kenapa? Ibu Mega itu sangat sayang dengan seluruh kader PD Perjuangan, utamanya yang ada di 3 pilar. Eksekutif, legislatif, dan pengurus. Pak Jokowi itu sudah berkali-kali menjadi eksekutif, menjadi kepala daerah. Wali kota Solo 2 kali. Berarti kan akan ada diskusi panjang dengan Ibu Megawati sebelum pencalonan selama 2 kali. Dan dalam proses menjadi wali kota itu panjang. Gubernur DKI Jakarta yang sangat strategis, sangat sentralistis. Dan pengawalan Pak Jokowi hingga mendapat mandat jadi presiden dan menjadi presiden dan lain-lain. Sangat dekat sekali. Ada kepentingan beberapa oknum di publik, ya, di dunia politik untuk memisahkan Pak Jokowi dan Ibu Megawati. Ada. Lawan-lawan politik pasti mau, pasti menikmati. Ya, apalagi menghasut netizen, menghasut masyarakat, Pak Jokowi dengan Ibu Megawati begini. Ada dong. Masa nggak ada? Wajar ada. Mereka mau menghasut. Karena begitu Ibu Megawati dan Pak Jokowi renggang, ya kelemahannya ada di mana? Ibu Mega dirasa Ibu Megawati melemah, PD Perjuangan dianggap akan melemah, Pak Jokowi dianggap akan melemah. Gitu loh. Ya kan? Jadi seolah-olah ada konflik. Nah, konflik-konflik ini mereka ciptakan, mereka bakar, mereka pelihara. Cerita konflik. Ya, cerita konflik ini. Gitu. Mereka ada kepentingan untuk itu. Artinya sosok Bu Mega juga bisa membaca hal tersebut ya Bang, iya kalau bisa dibilang. Loh, saya dapat ilmunya dari Bu Mega kok, ya. Tahu banyak kepentingan yang ingin menghancurkan PDI, menghancurkan Pak Jokowi dan hubungan dengan Ibu Megawati. Tahu. Kita kan anak-anak diajarin. Saya bisa ngomong kayak gini kan. Berarti benar-benar cukup diajarin banyak bekal ya. Diajarin di PDI Perjuangan. Kita nggak boleh lugu-lugu jadi politisi. Tapi bahwa kemudian kita tidak responsif, kita tidak membalas. Ya, batu tidak kita lempar dengan batu, gitu ya. Kita jawab dengan santun, kita tenang, kita santai, gitu ya. Dan itu udah diajarkan dari tahun 96. Kantornya dibakar, banyak kader kita yang meninggal, tapi dijawab dengan kita ke pengadilan. Makin menarik, Bang, pengen tahu lebih dalam bagaimana sepak terjang seorang Bang Putra di Komisi 10. Kita lanjut lagi nih ya Bang, ya, ngomongin targetnya seperti apa, pencapaiannya seperti apa ya Bang. Indonesia ini tidak butuh hanya sekedar pekerja lagi, Mbak. Pekerja kita udah banyak. Yang Indonesia butuh saat ini adalah seorang talenta. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat dalam upaya pengembangan sumber daya manusia Indonesia yang berdaya saing unggul. Sekarang yang kita lakukan adalah bagaimana pelaksanaan dari program pemerintah seperti Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, itu di sana sini masih banyak yang harus kita awasi, masih banyak yang harus kita. Tapi menurut saya program Merdeka Belajar itu adalah yang paling tepat. Kenapa? Begini, saya ngerekrut karyawan baru, yakni notabene wartawan, itu sejak tahun 1997. Saya udah merekrut orang. Yang saya rekrut dari universitas fresh graduate, rata-rata mereka itu minim skillnya. Skillnya minim, nggak diajarin di kampusnya. Skill kerjasamanya, skill berpikir cepatnya, skill untuk memimpin dan lain sebagainya. Jadi skill itu nggak ada, skill harus diajarin. Jadi artinya apa? Dengan Merdeka Belajar, skill itu diberikan kepada mereka, kemampuan itu diberikan kepada mereka dengan Kampus Merdeka, sehingga ketika mereka masuk ke dunia profesional, mereka sudah langsung, kalau orang bilang plug and play, dicolok langsung nyala tuh lampu. Jangan dicolok, puter-puter lagi. Maunya kan kita ketika masuk colokan langsung nyala lampu kan. Nah, itu dia.
Kalau dulu udah dicolok masih gue tarik cabut itu kok nggak nyala lampunya karena skillnya belum siap. Tapi IPK-nya tinggi 3,5, 3,7, 3,8. Saya pernah rekrut 4. IPK 4 pernah saya rekrut. Tapi ngelatih dia 9 bulan, aduh. Saya bilang, masa IPK 4 masih saya latih 9 bulan? Udah saya latih masih saya gaji lagi, coba bayangin. Bayangin orang masuk trainee terus kita gaji kan, belum menghasilkan apa-apa. Ya aduh. Berarti mengubah sistem tadi ya Bang, yang pertama. Betul, kurikulumnya, pendekatannya, dan gini, Indonesia ini, makanya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini tepat sekali, memfokus pada SDM, ya, sumber daya manusia. Indonesia ini tidak butuh hanya sekedar pekerja lagi, Mbak. Pekerja kita udah banyak. Yang Indonesia butuh saat ini adalah seorang talenta. Talenta itu bukan pekerja. Talenta itu adalah seseorang yang mengerti dan memahami minat dan bakat dia dan bisa mengasah dan mengembangkan. Nah, itu yang Indonesia butuh. Apapun lah, mau sarjana hukum, sarjana teknik, sarjana ekonomi, sarjana psikologi, sarjana pendidikan dan segala macam. Itu semua bisa berperilaku sebagai pekerja. Kita nggak butuh pekerja. Pekerja yang datang jam 8, pulang jam 5, datang jam 8, jam 5, tunggu gajian. Selesai, nggak butuh. Yang kita butuh adalah seorang spesialis. Seorang yang tahu minat dan bakatnya talenta. Bukan generalis. Ini untuk bonus demografi. Kenapa? Di saat bonus demografi nanti, kita nggak mau anak-anak yang ada sekarang nih, mereka jadi penonton. Dan menganggur akhirnya. Mereka harus jadi pemain. Ya. Ketika asing jadi pemain, jangan diteriakin. Harusnya kamu bisa menggantikan mereka. Itu yang dilakukan Pak Ganjar ketika di Jawa Tengah. Orang demo kan asing. Pak Ganjar bilang, saya usir besok asingnya. Tapi situ bisa gantiin nggak? Nggak bisa Pak. Ya, jangan gitu dong. Kamu mempersiapkan diri, asah kemampuan kamu. Sehingga kita jadi pemain, bukan jadi penonton. Berarti Itu. tadi mengubah sistem dan banyak hal tadi dibenahi ya Bang ya, sama Betul. dari pendidikan dan juga pariwisata dan juga semua lini pekerjaan, dari mindset juga Ya, itu. terutama pendidikan. Pendidikan Ya, tetap terutama fokusnya ya pendidikan. Bang ya. Dan saya senang sekali ya, puji syukur alhamdulillah fokusnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pendidikan terutama SDM. Dan fokus Ibu Megawati itu SDM. Berarti linier ya, sejalan. Iya, dengan Badan Pancasila, dengan Badan Riset ya nasional itu SDM semua Mbak. Oke. Ya kan? Jadi Indonesia itu berdiri di atas kaki sendiri, seperti dikatakan Berdikari. berdaulat, berdikari ya. Bang, ini terkait pemilu 2024, pemilihan caleg segala macam juga sudah semakin dekat. Bagaimana persiapan Bang Putra di dapilnya? Bagaimana caranya supaya bisa menyentuh hati masyarakat lagi supaya memilih Bang Putra? Ikut perintah Ibu Mega. Oke. Cara turun ke dapil dan menyentuh hati masyarakat, ikut perintah Ibu Mega. Perintah Ibu Mega jelas. Turun ke bawah, jangan pakai joki. Joki itu artinya apa? Ada orang lain, jangan pakai joki. Joki itu artinya apa? Kita duduk-duduk di rumah, ada orang lain yang kampanye. Itu nggak boleh. Itu dilarang sama Ibu Mega sama sekali. Nah, kalau nurut Ibu Mega, jangan money politik, jangan pakai duit, jangan beli suara, jangan kasih duit ke rakyat. Tapi kasih pikiran kita, kasih tenaga kita, ya, kasih gagasan dan ide kita. Dan 2019 saya lakukan itu. Saya tidak mau pakai joki, saya tidak mau diwakili, saya ketemu rakyat, salam langsung turun ke bawah, ya. 85% rumah yang saya datengin semuanya duduk di tikar, nggak ada kursinya, ya. Saya ngomong ide dan gagasan, saya nggak mau kasih amplop mereka karena memang saya nggak mau money politik, ngasih amplop supaya milih saya nggak mau sama sekali, ya. Saya jual ide dan gagasan. Alhamdulillah, puji syukur Mbak, suara kita tinggi. Ya, bahkan PD Perjuangan dalam sejarahnya di dapil saya Jakarta Timur jadi dapat 2 kursi. Oke, what's next? Apalagi target yang ingin dicapai oleh seorang Putra Nababan? Politisi udah ya, jurnalis udah, pemret udah, semua udah. Apalagi nih Bang? Lebih suka kok. Saya tuh senang sekali jadi politisi. Senang sekali jadi anggota dewan. Kenapa? Karena ternyata menjadi politisi dan anggota dewan saya lebih sering ketemu rakyat. Mohon maaf dengan teman-teman jurnalis semuanya segala macam yang kita satu alma mater, 25 tahun jadi wartawan saya nggak pernah ketemu rakyat sebanyak ini. Beda. Tapi waktu jadi wartawan, waktu jurnalis saya ketemu pejabat banyak banget. Beda. Dari mulai Mensesneknya siapa, Menko Polhukamnya beda. Jadi
saya dapat banget feel-nya ketemu sama rakyat, ketemu masyarakat gitu ya. Jadi kalau ditanya what's next, saya ingin memperbanyak turun ke bawah, ingin memperbanyak sebagai anggota dewan ketemu sama rakyat, bekerja untuk rakyat dan segala. Saya merasa pandemi COVID-19 itu membuat banyak prioritas dan target-target kita terhambat. Ya kan? Kita jadi berubah target kita. Iyalah, berubah 180 derajat. Yang tadi ke utara jadi ke selatan karena pandemi. Nah, sekarang bagaimana udah normal ya, kita akan menjalankan target-target kita, menyapa rakyat, bertemu dengan rakyat, mendengar problematika dan memperjuangkan DPR. Nah, gitu loh. Jadi kalau ditanya apa lagi itu lagi gitu. Jadi itu masih belum cukup. Ketemu rakyatnya masih harus lebih banyak, lebih panjang lagi. Dan kalau boleh jangan hanya rakyat Jakarta Timur. Ya kan? Ya rakyat seluruhnya, karena kan anggota DPR RI, bukan Republik Jakarta Timur, tapi semuanya gitu kan ya. Rakyat yang ada di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Maluku, Ternate. Ya kemarin saya ke Ternate Halmahera ketemu dengan mereka semuanya, di Ambon ya kan. Nah, ini yang cita-cita saya. Saya senangnya di legislatif. Kenapa? Di legislatif itu cakupannya banyak. Ya kan cakupannya kayak sekarang. Saya bersama dengan tiga kementerian dan satu lembaga loh. Betul. Ya kan? Saya paham Kementerian Pendidikan, belajar ke parekraf, saya dengan olahraga dan segala macam tahu semuanya. Cakupannya Terus lebih luas. intensitas saya ketemu rakyat juga tinggi gitu loh. Ya. Jadi kayaknya legislatif ini enak gitu loh, wakil rakyat ini enak gitu loh. Yang lebih menarik lagi apa? Karena dalam strata demokrasi, derajat tertinggi itu adalah mereka yang dipilih langsung oleh rakyat. Karena rakyat adalah penguasanya. Betul, kalau ditunjuk jadi oleh siapa ya ditunjuk menjadi pejabat itu beda, itu nggak dipilih oleh rakyat. Jadi yang dipilih oleh rakyat itu di strata demokrasi itu katanya, kalau nggak salah saya dengar kata Gubernur Lemhanas waktu menyampaikan, Pak Andi Wijaya. Bukan, sebelumnya. Yang sebelumnya ya kan ya Pak sebelumnya mengatakan bahwa yang tertinggi itu adalah yang dipilih langsung oleh rakyat lewat proses demokrasi. Berarti optimistis Bang untuk 2024 akhirnya dipilih lagi oleh rakyat? Berjuang dan didoakan. Ya, para et labora bekerja sambil berdoa. Tetap optimis ya Bang ya? Optimis. Thank you ya Dek. Makasih Dewa makasih Dewa. Thank you juga ilmunya dan banyak insight-insight baru juga yang tadi kita dapat. Di hari yang penting di mana kami akan mengantarkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud untuk daftar di KPU. Dan akan semakin dekat ya. Ini lebih hiruk pikuknya akan lebih dinamis lagi. Sukses buat CNN.